Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ninda Septiani, saya mahasiswa Teknik Informatika. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kuningan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas proyek UTS saya di mata kuliah Struktur Data yang diampu oleh Ibu Fauzia. Nah, di sini untuk judul yang saya buat yaitu Sistem Pembayaran Santri Nailul Khair di Majalengka. Nah, tujuan dari program ini adalah untuk membantu pengelolaan pembayaran bulanan santri agar lebih mudah, rapi, dan terorganisir. Program ini memiliki beberapa fitur seperti menambahkan data santri, menentukan biaya SMP dan SMK, mencatat pembayaran santri, menampilkan total pembayaran dan tunggakan, terus mencari data santri, mengurutkan data, mengacak data, serta menyimpan riwayat pembayaran menggunakan staf. Dalam program ini, saya menggunakan beberapa konsep struktur data dan pemrograman. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah array. Nah, di sini array digunakan untuk menyimpan banyak data santri dalam suatu tempat. Nah, kalau analogi sederhananya itu seperti rak yang berisi banyak map data. Jadi map data itu dapat disimpan dalam rak tersebut. Nah, seperti itu. Terus yang keduanya, saya menggunakan konsep struct atau record. Nah, dalam konsep ini digunakan untuk menggabungkan beberapa data menjadi satu, seperti nama santri, jenjang. Jenjang itu nanti saya akan bagi ya, untuk jenjang ada SMP dan SMK. Terus pembayarannya itu agar tetap lebih rapi lagi. Terus yang ketiganya itu ada konsep fungsi dan prosedur. Ini digunakan untuk membagi program menjadi beberapa bagian supaya coding lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, terus yang keempatnya, saya itu menggunakan konsep searching. Nah, untuk konsep searching ini itu digunakan untuk mencari data santri dengan lebih cepat. Nah, terus yang kelimanya itu menggunakan konsep sorting. Dalam konsep sorting, saya itu digunakan untuk mengurutkan data santri, misalnya berdasarkan abjad. Contoh dari A sampai Z gitu. Ketika kita masukkan data si santrinya gitu, meskipun kita memasukkan secara acak, contoh si namanya itu nggak berurutan ya, dari contoh awalnya tuh B terus J gitu. Nah, dengan adanya sorting, konsep sorting, maka si data-data tersebut itu dapat diurutkan berdasarkan abjad itu ya. Terus yang keenamnya itu saya menggunakan konsep shuffle, yang mana konsep shuffle ini digunakan untuk mengacak urutan data secara random. Nah, apabila kita ingin mencari data ya sesuai ya random lah, sesuai maksudnya nggak berurutan, sesuai yang kita mau aja, maka di sini juga ada poin kita untuk memilih shuffle atau urutan acaknya gitu. Terus yang ketujuhnya itu yaitu stack. Nah, stack ini digunakan untuk menyimpan riwayat pembayaran. Nah, dengan konsep data terakhir masuk akan muncul terlebih dahulu. Jadi yang muncul terlebih dahulu itu adalah data yang terakhir kali masuk. Nah, itu untuk stack ya, penyimpanan riwayat pembayaran. Atau kalau analogi sederhananya itu bisa dianalogikan stack itu seperti kita sedang mencuci piring. Nah, kalau kita mencuci piring kan suka ditumpuk ya. Nah, nanti tumpukan itu kan pasti terstruktur atau tersusun rapi ya, yang mana yang pertama kali kita cuci piring itu terdapat di bawah, yang pertama kita cuci si piringnya, terus yang terakhir kali kita cuci si piringnya terdapat di atas. Apabila kita ingin menggunakan piring tersebut, otomatis kan kita akan mengambilnya itu dari yang paling atas ya, bukan dari yang paling bawah gitu. Nah, ini juga konsep stack juga merupakan seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk pada program yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Sistem Pembayaran Santri Nailul Khair di Majalengka. Nah, di sini saya memasukkan beberapa library ya, di antaranya yaitu ada 5 library. Yang pertama, include IOStream. Ini itu digunakan untuk input dan output. Untuk inputnya yaitu contoh seperti sigin ya. Nah, nanti program tersebut akan menampilkan satu perintah dan si user tinggal memasukkan input pada perintah tersebut. Contoh, sigin nama. Nah, jadi ketika kita run, nanti akan ada perintah nama dalam output tersebut. Nanti si user tinggal memasukkan inputnya, namanya itu apa, contoh nama Ninda gitu. Terus untuk outputnya itu, input stream contohnya itu cout ya. Nah, untuk cout itu kita menggunakan cout untuk menampilkan suatu output dalam tampilan layarnya. Contoh, cout riwayat pembayaran. Ya, jadi kita tinggal menuliskan seperti ini saja apa yang mau kita tulis yang nanti akan tampil di layar tersebut. Oke, yang keduanya itu ada include string. Nah, library ini digunakan agar program bisa memakai tipe data string. Tipe data string ini itu adalah sebuah tipe data yang bisa menyimpan teks atau kumpulan huruf. Contohnya string bulan. Nah, pada variabel bulan ini kan nanti dapat menyimpan nilai berupa teks ya, contoh kan Januari, bulan Februari, nah seperti itu. Terus langsung saja pada include algorithm. Nah, pada include algorithm itu digunakan untuk fungsi swap. Apa itu swap? Fungsi swap ini itu berguna untuk tukar menukar data. Contoh, swap A, B contohnya. Swap A nilainya 5, swap B nilainya 10. Nah, nanti kita itu bisa menukar data menjadi A nilainya 10, B nilainya jadi 5. Nah, seperti itu. Pada library selanjutnya itu include cstdlib. Nah, library ini tuh digunakan untuk fungsi random. Kita kan menggunakan konsep shuffle ya, yang mana itu untuk mengacak suatu data. Selanjutnya yaitu library include ctime. Ini masih berhubungan dengan konsep shuffle ya, yaitu tentang pengacakan suatu data. Nah, untuk apa ctime ini? Itu digunakan untuk waktu random. Contoh kalau kita tidak menggunakan ctime ketika kita run, terus kita pengen si datanya diacak nih, kita mengklik untuk shuffle-nya, konsep shuffle-nya. Nah, nanti ketika satu kali kita ngeklik yang shuffle kan random tuh pasti munculnya. Nah, ketika kita mengklik lagi, nanti si datanya itu tetap si random itu seperti itu aja gitu. Nah, kalau adanya ctime, jadi waktu ke waktu itu akan berubah sih data urutan acaknya tuh gitu. Jadi contoh kalau pertama kita acakannya tuh seperti ini, terus yang keduanya itu nggak akan seperti itu, bakal beda lagi. Oke, langsung saja kita coba run ya programnya. Nah, saya ngerunnya di file Explorer. Nah,
Klik aja, nah langsung ada tampilan ini. Nah, di sini kan ada tampilan outputnya ya, sistem pembayaran produk pesantren Elofire. Di sini juga ada beberapa data yang nanti kita tinggal milih aja untuk menampilkan apa saja yang kita mau tampilkan. Nah, untuk menampilkan data ini itu kode programnya itu seperti ini. Di akhir. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan ada library IOStream ya, yang include IOStream ya. Nah, itu kan untuk menampilkan satu input dan output. Nah, untuk kita menampilkan output dalam program pertama ya, seperti ini. Itu kita tinggal mengetik ini saja. Jadi apa yang akan kita tampilkan pada output layar tersebut, kita tulis di sini tinggal cout kurung buka siku kurung buka siku, terus apa? Kurung buka lagi and L terus titik koma. Nah, simple ya. Jadi kalau udah menggunakan include IOStream, tinggal kita menuliskan cout terus apa saja yang ingin kita tampilkan di layarnya gitu. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Lanjut saja kita coba ya yang pertama. Nama santri, contoh kita masukkan Ninda. Terus jenjangnya tuh kita memilih SMP. Nanti ya saya dijelaskan di programnya terkait jenjang dan segala macamnya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang proses codingannya itu kenapa jadi seperti ini gitu. Kita kecilkan dulu. Nah, untuk prosedur tambah santri ini kan untuk menambahkan santri ya. Nah, prosedur tambah santrinya itu saya menambahkan ini tuh sebagai komen. Jadi ini walau dihapus ini nggak akan ngaruh pada programnya ya. Komentarnya. Nah, di sini itu kan ada fungsi tambah santri ya, ada fungsi tambah santri, terus cout nama santri. Jadi maksudnya itu nanti akan menampilkan sebuah output nama santri gitu titik koma. Nah, kan di sini ada nama santri titik koma. Nah, bagaimana ini supaya bisa kita memasukkan input pada perintah tersebut? Kita tinggal memasukkan in nama. Nah, terus ini kenapa pakai getLine? Nah, saya memakai getLine karena nanti supaya bisa memakai spasi ya. Nah, contoh kita masukin lagi ya. Masukkan lagi si data santrinya. Nomor 1 tambah data santri. Contoh namanya tuh Ridwan ya. Ridwan Nulhak contoh. Nah, di sini kan saya menggunakan spasi ya. Ketika saya enter, nah ini tuh tidak error gitu karena saya menggunakan getLine. Nah, gimana kalau kita tidak menggunakan getLine? Nah, biasanya kalau kita tidak menggunakan getLine, ini kalau pakai spasi itu nantinya akan error. Nah, ini alasan saya memakai getLine. Terus lanjut ke jenjang SMP atau SMK. Nah, di sini tuh kan ada pilihan jenjang ya. Jenjangnya itu ada SMP dan SMK. Tinggal si user itu memilih dia itu santrinya itu SMP atau SMK. Nah, kenapa dibedakan? Karena pembayarannya itu berbeda ya. Jadi untuk pembayaran SMP itu 775.000, kalau untuk SMK itu 425.000. Nah, 775.000 itu untuk apa saja? Yang pertama itu ada uang makan 225.000, terus ditambah seharian 100.000, ditambah SPP SMP sebesar 50.000. Jadi totalnya itu 375.000 untuk SMP. Terus untuk SMK-nya itu 425 itu hanya beda pada SPP-nya saja. Di SPP SMP itu 100.000. Jadi semua total di SMK itu 425.000. Nah, ini logikanya itu, jadi jika jenjang SMP, jika kita memilih jenjang SMP ya, di jenjang ini kita memilih jenjang SMP, maka total tagihannya itu sebesar 375.000. Nah, nanti di pembayaran santri itu akan tampil total tagihannya itu 375.000 untuk yang SMP. Terus else jika tidak, maka total tagihannya itu 425.000. Nah, jika kita tidak memilih SMP berarti SMK, maka total tagihannya itu 425.000. Seperti itu. Nah, ini total bayar 0, jumlah bayar 0. Kenapa? Dimasukinnya itu 0, nggak ada angkanya gitu. Alasannya itu karena saya kan membuat programnya itu nggak data yang udah ada datanya gitu teh. Jadi si user sendiri yang memasukkan datanya. Jadi ini tuh ngasih data kosong gitu. Saya itu cuma membatasi pada datanya itu cuma hanya bisa memasukkan 100 data santri saja gitu. Nah, dan saya juga membatasi buat riwayat pembayaran. Riwayat pembayarannya itu cuma 12 bulan saja. Nah, pembayaran bayar 12 bulan saja di sini di array-nya cuma memasukkan 12 indeks saja gitu. Berarti cuma buat setahun doang ya datanya itu. Terus di sini ada N++. Maksudnya itu jadi nanti ketika kita menambah santrinya itu akan semakin bertambah. Contoh yang pertama kan kita kayak yang contoh saya, pertama kita masukkan data santri Ninda, terus yang kedua Ridwan Nulhak. Jadi kan semakin bertambah gitu. Jadi pakai N++, pakai increment plus ya. Pakai increment. Terus di sini akan menampilkan santri berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Nah, santri berhasil ditambahkan. Jadi ketika kita sudah menambahkan santri, akan ada tulisan santri berhasil ditambahkan. Seperti itu. Terus lanjut pada prosedur pembayaran. Nah, untuk prosedur pembayaran, kita, misalnya ya, contoh ini saya masukkan SMK. Nah, contoh pembayaran santri, nomor 2 berarti ya. Pilih menu nomor 2, masukkan nama santri. Karena di sini kan ada namanya Ninda sama Ridwan Nulhak, jadi saya mengambil Ninda, contoh. Ninda. Bulan pembayarannya contoh Januari ya. Januari. Terus tanggal bayarnya contoh tanggal 12. Jumlah bayarnya contoh si Ninda cuma bayar uang makannya doang, berarti 225.000. Nah, 225.000. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kita jelaskan di kode programnya. Nah, ini programnya seperti ini ya.
Nah, kita jelaskan satu persatu. Nah, di sini pada prosedur pembayaran ada fungsi bayar santri. Nah, ini tuh maksudnya untuk mencatat pembayaran si santri gitu. Terus di sini ada string nama santri. Ini maksudnya jadi kita tuh memasukkan data santrinya itu yang sudah kita data gitu. Nah, contoh kan saya ini tuh masukkan nama santri kan Ninda, berarti nama Ninda itu kan yang sudah saya data sebelumnya. Nah, saya kan sebelumnya sudah mendata nama Ninda gitu. Nah, jadi di sini akan di sini ketika saya menampilkan nama Ninda itu nggak error ya, langsung pada output selanjutnya gitu. Nah, karena kan di sini juga nah ada pengecualian gitu. Nah, ketika si kita memasukkannya data yang belum kita input gitu, maka akan ada notifikasi santri tidak ditemukan gitu. Jadi nggak akan langsung ke poin-poin selanjutnya gitu. Nah, terus selanjutnya masukkan nama santri udah ya. Nah, saya juga sama ini menggunakan get line supaya bisa menggunakan spasi. Terus ada if nama cari. Nah, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga. Maksudnya ini tuh jika nama sama dengan nama yang dicari gitu. Nah, ini kan nama yang kita input ya. Nah, jika nama Ninda sama dengan nama yang dicari oleh program tersebut, si program itu mencarinya tuh ke nama yang sudah kita input. Nah, di sini si program mencari ke sini ada nih nama Ninda. Jadi di sini ya langsung ke output selanjutnya gitu. Nah, ini buat penyimpanan variabel sementara ya, variabel sementara. Terus lanjut ke tampilan bulan pembayaran. Kita memasukkan bulan pembayarannya bulan apa? Januari. Contoh saya memasukkannya terus tanggal bayar. Saya masukkannya tanggal 12. Jumlah bayarnya 225.000. Nah, ketika semua sudah di input, maka akan menampilkan pembayaran berhasil. Nah, seperti yang sudah tertera di sini, pembayaran berhasil seperti itu. Nah, kalau di sini itu ada ini maksudnya jadi nanti si bayar sama jumlah bayarnya itu disimpan di array gitu. Nah, sama jumlah bayar nanti si jumlah bayar yang kita kan ini jumlah bayarnya 225.000 ya. Nanti itu akan jadi bertambah gitu. Jadi nanti bisa kan ini berbasis cicilan juga bisa ya. Nah, jadi kalau kita bayar 225.000 ketika kita bayar lagi 100.000 itu akan otomatis bertambah. Jadi kan bayaran kita jadi 325.000. Jadi tinggal 225.000 tambah 100.000 jadi 325.000. Nah, ini kan pembayaran ya, melakukan pembayaran atau prosedur pembayarannya gitu. Nah, nanti kalau ini kan sudah di input ya si bayarnya itu kan contoh si Ninda tuh bayarnya 225.000 pada tanggal 12 Januari. Nah, nanti si riwayat pembayarannya itu akan disimpan di stak riwayat. Nah, di sini. Nah, stak riwayat nanti akan tersimpan otomatis ke sana. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada fungsi tunggakan. Nah, dalam fungsi tunggakan ini itu jadi untuk menghitung tunggakan si santrinya itu nunggak berapa nih gitu. Nah, untuk rumusnya itu yaitu total tagihan dikurangi total bayar. Jadi total tagihan si santrinya itu kan sudah tertera ya berapa, terus total si bayarnya itu berapa gitu. Nanti dikurangi. Nah, sama dengan hasil tunggakan si santri tersebut nanti seperti itu. Kemudian kita masuk pada tampil data. Pada tampil data di sini ada fungsi tampil data santri. Nah, ini itu untuk menampilkan seluruh data si santri gitu. Di antaranya yaitu ada nama, jenjang, total tagihan, total bayar, tunggakan, terus ada riwayat pembayaran juga. Nah, ini itu untuk perulangan riwayat pembayarannya ya di sini dan isinya itu ada untuk riwayat pembayarannya isinya itu ada bulan itu bulan apa si santri itu bayar, tanggalnya tanggal berapa, terus jumlah bayarnya itu berapa, nanti akan tampil contoh ya, bukan ya contoh saya terapkan di outputnya. Tampilkan data itu nomor 3. Nah, tampilkan data. Nah, di sini kan sudah tertampil ya. Nah, di sini ada data kita kan cuma masukkan 2 data ya tadi. Yang pertama ada Ninda, jenjang SMP, total tagihannya itu 375.000. Total bayar tadi kan udah ya 225.000. Berarti kan tunggakannya 150.000 karena kan total tagihan 375.000 ya untuk sebulan. Nah, riwayat pembayarannya itu Januari pada tanggal 12 sebesar 225.000 seperti itu. Nah, kalau yang Ridwan Hak itu belum kita input ya untuk total bayarnya, jadi seperti ini. Berarti kita tinggal lanjut ke searching. Jadi untuk konsep searching ini kan searching itu bahasa Inggris ya, berarti kan artinya itu mencari gitu. Berarti kan kalau dalam program ini mencari data si santri gitu. Nah, dan nantinya itu akan menampilkan sebuah output cari nama santri. Di sini juga sama, saya menggunakan get line agar ada spasinya gitu. Nah, pada konsep searching ini metodenya itu memakai linear search atau mencarinya itu satu persatu gitu. Jadi contoh saya memasukkan data ya. Nah, berarti kan kita milih searching, cari santri nomor 4. Pilih nomor 4, cari nama santri. Contoh nyari Ridwan ya. Ridwan Nul Haq. Ya, karena kan kita cuma memasukkan 2 input ya. Jadi saya menyontohkan yang Ridwan Nul Haq. Cari nama Ridwan Nul Haq. Enter. Nah, ini tuh cara bekerja sistemnya itu kan ini langsung ditemukan tuh santri ditemukan nama Ridwan Nul Haq. Jadi cara kerjanya itu satu persatu. Contoh dia itu tadinya tuh melihat itu pada data yang pertama. Data pertama itu apa? Ninda. Oh, bukan. Terus kita lanjut pada data yang kedua apa? Ridwan Nul Haq. Ya, benar. Maka dia menampilkan output seperti ini. Santri ditemukan nama Ridwan. Nah, di sini tertera ya. Santri ditemukan nama Ridwan, jenjangnya apa? SMK. Lah bayar karena kita belum menginput jadi 0 ya tadi. Terus untuk tunggakannya itu masih 425.000 ya untuk SMK gitu. Seperti itu.
Nah, ini jika kita memasukkan tidak sesuai dengan nama yang sudah kita input, maka akan menampilkan sampai tidak ditemukan. Coba kita menginputkan lagi, contoh namanya Malik ya. Malik, kita kan tidak menginputkan nama Malik ya. Ketika kita enter, tuh. Jadi si program itu otomatis langsung hilang dan error gitu. Maksudnya langsung error gitu. Karena nama Malik itu tidak kita input sejak awal seperti itu. Oke, kita lanjut pada bagian sorting. Nah, pada bagian sorting ini konsep sorting itu artinya kan pengurutan ya, mengurutkan data gitu. Nah, di sini juga ada fungsi sorting nama, yaitu untuk mengurutkan nama santri gitu. Nah, di sini juga ada perulangan. Nah, dalam perulangan ini dijelaskan bahwa jika nama pertama, berarti nama yang kita masukkan pertama itu angkanya itu lebih besar daripada angka yang kita masukkan kedua, maka otomatis swap, berarti si datanya itu ditukar, berarti si data yang keduanya itu akan dipindahkan ke data yang pertama, terus data yang pertama dipindahkan ke data yang kedua, seperti itu. Nah, ketika sudah diurutkan, nanti akan menampilkan data berhasil diurutkan berdasarkan nama. Coba kita lihat di hasilnya. Nah, contoh, berarti pilih menu nomor 5 ya, nomor 5. Nah, data berhasil diurutkan berdasarkan nama. Berarti ini sistemnya itu udah mengurutkan si namanya ya. Contoh berarti tampilkan data ya. Nah, ini sudah terurut si datanya tuh. Jadi awal tuh Ninda, soalnya kan N sama R itu duluan N ya, berarti Ninda, Ridwan, Hak gitu. Nah, karena kan kita menginputkan awal tuh data yang pertama tuh Ninda juga ya, yang kedua Ridwan, Hak. Coba kita tambahkan Santi lagi. Nama santrinya itu contoh Ari ya, contoh Ari. Jenjangnya itu SMP. Nah, terus kita menyorting lagi nih kelima untuk mengurutkan datanya. Mengurutkan data berhasil diurutkan kan berdasarkan nama. Oke, kita pilih menu lagi yang tampilkan data 3. Nah, jadi otomatis tadi kan kita menginputkan nama Ari kan di terakhir ya. Berarti kan ini kan sudah terurut ya. Jadi yang tadinya itu kan nama Ari itu kita urutnya tuh di terakhir. Kalau secara logika kan iya ya harusnya Ninda, Ridwan terus Ari gitu. Karena ada konsep sorting atau pengurutan. Jadi ini akan otomatis terurut ya. Berarti nama Ari, Ninda, Ridwan, nah seperti itu. Terus kita lanjut pada shuffle ya. Shuffle itu kebalikan dari sorting. Kalau sorting mengurutkan, kalau shuffle itu acak ya, mengacak data gitu. Jadi jika kita ingin mengacak data tersebut atau mengambil data secara teracak, maka kita menggunakan konsep shuffle ini. Nah, di sini juga ada fungsi shuffle data itu untuk mengurutkan data. Nah, di sini ada srand time 0. Kenapa ada ini? Seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Nah, ini tuh dari ini nah, include si time. Untuk apa? Itu untuk supaya si acakan datanya itu tidak itu saja gitu setiap mengacakkan data gitu. Karena kan adanya ini itu waktu itu pengacakan itu akan berbeda. Jadi kalau yang pertama kita acak yang pertama kita mengacak data tersebut hasilnya A. Nah, yang kedua mah pas kita mengacak tersebut lagi hasilnya tuh akan berbeda seperti acakan yang pertama, beda acakan lagi gitu. Jadi ini fungsi srand time 0 ya. Nah, terus selanjutnya itu ada ya perulangan ini tuh untuk mengacak datanya gitu. Nah, nanti ketika si datanya berhasil diacak menggunakan random maksudnya gitu. Nanti datanya itu akan berhasil diacak. Nah, ayo kita coba lagi ya. Ini kan tadi sudah terurut ya, Ari, Ninda, Ridwan sudah terurut sesuai abjad. Terus kita akan mengacaknya. Contoh 6. Kita pilih menu 6. Data berhasil diacak. Berarti si data ini sudah diacak ya. Nah, kita tampilkan lagi datanya. Nah, tuh. Yang tadinya kan Ari yang pertama ya, sekarang kan Ninda yang pertama. Ninda, Ari, Ridwan seperti itu. Coba kita ulang lagi untuk membuktikan bahwa ini pengacakannya itu setiap waktu itu berbeda. Kita acak lagi ya. Shuffle lagi. Udah ya, data berhasil diacak. Kita tampilkan lagi. Tampilkan data, pilih menu nomor 3. Nah, tidak seperti yang tadi kan. No, tadi Ninda pertama, Ari kedua, Ridwan ketiga. Sekarang Ari pertama, Ridwan kedua, Ninda ketiga. Seperti itu. Jadi gunanya time itu jadi agar pengacakannya itu tidak itu saja gitu. Nah, selanjutnya itu untuk tampilan program ya. Udah tadi saya jelaskan tampilan programnya. Oh ya, saya lupa buat tampilan program ini kan tadi saya cuma menjelaskan hanya tampilan program ini saja ya. Tapi kan di sini tuh ada pilih menunya. Jadi kita bisa memilih dari tampilan-tampilan ini, dari menu-menu ini. Jadi kita bisa memilih seperti tadi ya, kita bisa masuk ke bagian ini gitu, bagian tambah santri, bagian subtract pembayaran santri gitu. Nah, jadi untuk masuk ke record atau ke strak tersebut kita menggunakan switch case gitu. Nah, jadi switch nanti kita switchnya itu memilih ya, kita memilih data yang mana, pilih kita menunya yang mana, contoh menu 1 gitu. Nanti akan memunculkan strak tambah santri. Nah, terus si nilai variabelnya juga dicantumkan di sini supaya terpanggil si strak santrinya gitu. Nah, kalau udah memilih nomor 1, berarti kan otomatis kita masuk ke strak tambah santri seperti itu. Nah, ke selanjutnya juga sama sampai 0 ya. Kita kalau 0 kan kembali ya, berarti programnya selesai. Nah, default itu, jadi jika kita tidak memilih di antara ini kan pilihannya cuma dari nomor 1 sampai 7, terus ada 0 buat kembali. Kalau kita memilih contoh 8, nanti akan muncul default ya, menu tidak tersedia, seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk riwayat pembayaran ya atau stuck. Nah, di sini juga ya kode programnya seperti ini untuk ada fungsi riwayat pembayaran ya untuk menampilkan riwayat pembayaran pakai perulangan juga dan jadi nanti akan menampilkan riwayat riwayat perulangannya gitu. Contoh ya, contoh outputnya. Nomor 7 riwayat pembayaran. Pilih mana nomor 7. Nah, sesuai data yang sudah kita input tadi, nah di sini kok udah tertera gitu. Jadi nah, riwayat pembayarannya itu Santri Ninda membayar bulan Januari. Udah soalnya kan tadi kita cuma memasukkan satu input saja ya untuk data pembayaran. Nah, ketika kita sudah selesai menggunakan program ini, kita bisa menekan atau memilih menu keluar yaitu dengan pilih menu nomor 0. Nah, otomatis si programnya itu akan keluar dengan sendirinya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup saja presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.